Yang pertama, konsep kurikulum 2013 IPS di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, mengkaji, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Kurikulum IPS SD mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangan kualitas potensi pada peserta. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi dari kurikulum yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik di jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari oleh peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Kompetensi inti atau KI pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan atau keterampilan. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengarah pada kompetensi inti. Kompetensi dasar atau KD ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamalia dengan NIM 21021020410. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi politik dan pengaplikasian konsep dasar politik di sekolah dasar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi politik secara singkat. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep dasar politik di sekolah dasar. Berdasarkan buku tematik kelas 6 sekolah dasar, terdapat materi yang berkaitan dengan politik, yaitu kepemimpinan. Dalam buku tema 7 yang memiliki judul buku Kepemimpinan kelas 6 sekolah dasar ini, ada beberapa subtema materi, yakni pemimpin di sekitarku, pemimpin idolaku, dan ayo memimpin. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Lead memiliki makna tersendiri. Makna lead adalah yang pertama, loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
Yang kedua, educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Yang ketiga ada advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang keempat ada disiplin, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Dalam buku tema 7, Kepemimpinan kelas 6 sekolah dasar, dijelaskan di dalamnya mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini sebagai berikut. Yang pertama, kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau yang disingkat dengan ZOFAN. Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TEC in Southeast Asia. Yang kedua, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Selain instrumen politik tersebut, terdapat ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum pada tahun 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak akan menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau IDMM. IDMM merupakan pertemuan rutin para Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya. Duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asalnya. Kerjasama ini menjaga stabilitas politik di suatu negara. Yang keempat, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Hal-hal yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan salah satu contoh kepemimpinan yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia turut serta membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Pengaplikasian konsep dasar politik, terutama mengenai kepemimpinan, dapat dilakukan kepada peserta didik dengan cara yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Rasa percaya diri ini merupakan modal penting untuk menjadi seorang pemimpin. Menumbuhkan rasa percaya diri ini dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, memberikan pujian kepada anak ketika dia sudah berani dan melakukan sesuatu hal dengan baik dan benar. Yang kedua, bekerja sama dalam tim. Untuk mempunyai semangat atau jiwa seorang pemimpin, peserta didik harus sering terlibat dalam kerjasama tim dalam suatu kegiatan. Ketika anak sering terlibat dalam kerjasama, maka dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ide, pemikiran, saran, serta gagasan-gagasan agar tujuan dari kerjasama yang sebelumnya dapat segera diimplementasikan. Biasanya, seorang tenaga pendidik membentuk kelas menjadi beberapa kelompok belajar untuk mendiskusikan sesuatu. Dari sana, seorang peserta didik dapat belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik untuk kelompoknya. Saya Chandrayani Karunia Putri Pangestu dengan NIM 2102102040020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi sosiologi dan aplikasi konsep dasar sosiologi di sekolah dasar.
Yang pertama yaitu definisi sosiologi. Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte dalam tulisannya berjudul Cause de Philosophie Positive atau Positive Philosophy pada tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang berarti socius dan logos. Secara harfiah atau etimologis, kata socius berarti teman, kawan, sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, bersahabat, atau suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi mempelajari tentang masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu aplikasi konsep dasar sosiologi di sekolah dasar. Berdasarkan buku tematik kelas 6 sekolah dasar, terdapat materi yang berkaitan dengan sosiologi, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Dalam buku tema 7 yang memiliki judul buku Menuju Masyarakat Sejahtera, kelas 6 SD ini, ada beberapa subtema materi, yaitu 1. Masyarakat peduli lingkungan, yang kedua membangun masyarakat sejahtera, dan yang ketiga yaitu masyarakat sejahtera negara rakyat. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook tahun 2009 oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Dalam buku tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera kelas 6 sekolah dasar, dijelaskan di dalamnya mengenai salah satu contoh kehidupan bermasyarakat di sekitarnya, yakni kerja bakti. Rohmadi N. tahun 2012 menjelaskan bahwa gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu dalam setiap kegiatan bersama di lingkungan masyarakat. Kerja bakti adalah suatu kegiatan bersama yang ada di lingkungan masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar. Bentuk pengaplikasian sosiologi di sekolah dasar, seperti penjelasan di atas, guru bisa melakukan kegiatan kerja bakti bersama siswa-siswinya di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan tersebut tentu akan membantu para peserta didik untuk melatih ia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kegiatan kerja bakti itu juga dapat membantu membangkitkan rasa cinta anak terhadap lingkungannya. Pengaplikasian kerjasama atau gotong royong dapat dilakukan di dalam permainan, contohnya dalam permainan gobak sodor. Nah, permainan tradisional gobak sodor menurut Wahyuni IS tahun 2009 merupakan salah satu permainan yang dimainkan secara berkelompok. Secara tidak langsung, anak-anak melakukan interaksi dan mendapatkan pengalaman baru. Baik, perkenalkan, nama saya Trusdayana Martadia Heriono dengan NIM 210204100. Di sini akan menjelaskan tentang definisi dari psikologi sosial. Menurut Kuncoro pada tahun 2005, pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Kuncoro Suparno dan Lydia Sandra, yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, yang berjudul Social Psychology, The Passion of Psychology. Psikologi sosial merupakan akar dan paradigma mendasar ilmu dari psikologi, menyentuh semua aspek kehidupan manusia, bermulti interaksi dengan semua bidang keilmuan yang lain, di mana perilaku sosial manusia hadir di situ. Adapun cakupan wilayah studi psikologi sosial, studi tentang pengaruh sosial terhadap individual, misalnya studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, atribusi atau sifat. Studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, dan sebagainya. Studi tentang interaksi kelompok, misalnya tentang kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, otoriter, konformitas, kerjasama, persaingan, dan juga peran. Ya, yang selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian psikologi sosial.
Yang pertama yaitu di dalam buku tema 2 kelas 6 sekolah dasar yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan memaparkan beberapa sub tema, yakni yang pertama persatuan dalam perbedaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rukun dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan, dan juga bersatu kita teguh. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Di dalam buku tema 2 kelas 6 sekolah dasar dijelaskan bentuk kerjasama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945 bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia yang ke-6, yaitu pada tahun 1984, karya Marwati Jonet, Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Sebelumnya, pasukan sekutu termasuk ada Inggris, Belanda, telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees, atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan internian untuk melucuti senjata tentara Jepang. MC Reclef dalam A History of Modern Indonesia pada tahun 1993 mencatat dampak dari peristiwa bersejarah ini. Menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia, sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang saja. Tak hanya itu, menurut Stanley Woodburn Kirby dalam The War Against Japan 1965, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang lebih aman. Akibatnya pecahnya pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Di dalam peristiwa 10 November tersebut menjelaskan tentang contoh kerjasama antar masyarakat Surabaya, terutama arek-arek Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan hal tersebut merupakan contoh penerapan psikologi sosial yang mencakup wilayah studi kerjasama. Ya, pengaplikasian psikologi sosial dalam cakupan studi kerjasama, contohnya yaitu seorang guru bisa memberi tugas berkelompok kepada peserta didik, mengajak siswa untuk membersihkan kelas secara bersama-sama, mengajak siswa untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar sesama teman di kelas. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.